Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita akan berbicara soal motivasi belajar. Ini penting sekali ya, motivasi belajar, karena ini terkait dengan generasi bangsa. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi itu adalah kesediaan untuk menghadiri dan mempelajari materi yang disajikan dalam program pengembangan. Yang namanya motivasi itu adalah niat, kesukaan, senang. Dia benar-benar datang ke situ untuk belajar. Tolabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin. Jadi harus terus-terus belajar. Kesenangan orang kalau sudah suka itu tidak bisa dipisahkan. Saya sukanya itu makan tempe. Tentu kalau saya dikasih tahu, tentu saya nggak mau. Ini adalah motivasi. Adanya kesukaan di situ. Kesukaan mempelajari. Saya sukanya matematika, maka saya senang sekali matematika. Bahkan dari jarak 50 kilo pun akan saya tempuh untuk seminar soal matematika. Kalau sudah ada pikiran seperti itu, maka ini yang dinamakan motivasi. Nah, kenapa ini penting motivasi? Motivasi penting ini terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran yang baik bagi kita semuanya itu disenangi oleh berbagai keadaan. Kita senang itu bisa dilihat dari berbagai keadaannya. Ya, kalau misalkan kita tidak mampu untuk menempatkan atau tidak mampu untuk membaca keadaan, kita tentu tidak akan ada motivasi untuk belajar. Tetapi ketika ada siswa yang tidak mampu atau tidak ada motivasi belajar, maka kita bisa tumbuhkan. Tugas seorang pengajar itu menumbuhkan seseorang atau pelajar untuk untuk belajar. Nah, cara-caranya untuk motivasi itu ada 4. 1, cita-cita dan aspirasi siswa. 2, kemampuan siswa. 3, kondisi siswa. 4, kondisi lingkungan siswa. Mari kita satu persatu. Cita-cita dan aspirasi siswa ini. Jadi, untuk paling mudah untuk menumbuhkan rasa motivasi itu adalah melalui cita-cita. Misal, kita misalkan lagi mengajar soal matematika atau soal IPA. Nah, soal IPA. Kita akan mengajarkan, Dek, kamu suka hutan ini tumbuh rindang? Dia diajak di hutan. Wah iya, hutan itu nyaman sekali dan sebagainya. Maka kalau kamu memang benar-benar menginginkan hutan ini rindang, hutan ini asri, maka kamu harus belajar IPA, Dek. Loh, kenapa belajar IPA? Karena di pelajaran IPA itu kita bisa belajar tumbuh-tumbuhan. Cara menanam, cara menyangkok, cara rabu, dan kita bisa mengerti beberapa tumbuhan-tumbuhan yang itu memang ada khasiatnya. Jika hutan ini rindang, hutan ini asri, maka juga akan menyajikan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu juga menyajikan obat-obatan. Jadi, Dek, kalau Anda itu bisa belajar IPA, selain mengerti tumbuh-tumbuhan, juga mengerti manfaatnya. Ternyata bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan akhirnya apa? Kamu akan banyak doa. Diberikan doa oleh orang yang memanfaatkan itu. Nah, ini kan salah satu motivasi. Cita-citamu apa? Cita-citamu adalah ingin masuk surga, kata. Masuk surga caranya gimana? Yaitu dengan melestarikan lingkungan atau hutan atau tumbuh-tumbuhan. Untuk melestarikan itu maka kita dibutuhkan pengalaman atau ilmu pengetahuan tentang IPA. Yang kedua, kemampuan siswa. Kemampuan siswa ini adalah keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaiannya. Contoh lagi, kalau kamu memang benar-benar
ingin hutan ini dilindungi, hutan ini lebat, asri, itu akan memperbanyak keanekaragaman. Maka untuk bisa itu, maka kamu harus mengerti tata cara menyangkok. Harus mengerti kalau tumbuhan A itu digabungkan dengan dicangkokkan dengan tumbuhan B, maka akan lahir produk buah-buahan yang baru. Yang itu juga bisa membuat obat penawar bagi masyarakat. Ini penting, kecakapan ini penting, proses pencapaiannya itu penting karena orang biasanya itu melihat di akhirnya. Akhirnya maksudnya gimana? Akhirnya itu orang hanya melihat misalkan, oh itu iya itu orang kaya, maka dia bisa berbuat semaunya. Tetapi orang tidak melihat bagaimana tata caranya ia menjadi kaya. Bagaimana waktu prosesnya ia menjadi kaya. Nah, inilah yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anaknya, kepada anak pelajar, kepada pelajar lainnya. Jadi proses yang harus kita ceritakan. Yang kalau mau naik ke atas pakai tangga, itu ya harus tangga satu persatu dulu, tangga 1, tangga 2, tangga 3, baru kita naiki, tidak kemudian kita bisa loncat. Yang ketiga, kondisi siswa. Tentu ini sangat penting sekali jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita nggak baik, lagi demam, tentu kita malas belajar dong. Pun demikian dengan rohani kita. Kalau jasmani kita bisa melakukan kesehatan, maka belajar itu tidak harus di dalam kelas. Belajar itu tidak harus di dalam ruang virtual ini. Tapi kita mengajarkan itu juga tidak harus memaksakan kehendak. Ia harus diberi ruang untuk apa? Olahraga. Kemudian itu juga dibarengi dengan kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kesehatan rohani itu bisa meditasi, zikir, merenung, kemana itu? Ke puncak, camping. Itu salah satu metode untuk menyehatkan kesadaran. Yang terakhir, kita harus mengetahui nih kondisi lingkungan siswa ini. Jadi misalkan ini, siswa ini berada di lingkungan kumuh, katakanlah gitu, atau di lingkungan banjir. Maka pendekatan kita, metode kita pembelajarannya pendekatan sesuai dengan lingkungan mereka. Misalkan keadaan banjir, kalau banjir kamu di IPA itu kan diajari resapan, sumur resapan. Yuk, ayo kamu buat sumur resapan di situ. Dikasih PR di situ. Itu akan senang sekali dia tuh. Karena kontekstual di dalam lingkungannya itu sendiri. Itu dalam konteks pembelajaran. Kali dalam konteks lingkungan berpengaruh, ini selalu muncul ya, muncul istilah. Kalau kamu nggak punya minyak wangi, nggak bisa beli minyak wangi, maka berkumpullah dengan orang-orang yang memakai minyak wangi. Kamu akan tertular dengan kewangiannya itu. Ini strategi. Jadi kalau kita memang ingin belajar IPA, tetapi kita tidak bisa belajar IPA, maka gaulilah dengan orang-orang yang senang belajar IPA atau komunitas-komunitas yang orang-orang yang memang belajar tentang IPA. Demikian, terima kasih sedikit pemaparan kami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.